bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang penuh perjuangan dan kesabaran tentang TKW asal Jawa Barat yang bekerja di Turki. Ia seringkali mendapatkan kekerasan dari majikannya. Namun anehnya, luka-luka yang ada di tubuhnya seketika itu juga langsung hilang. Dan ternyata ia mewarisi ilmu rawa rontek yang membuat hidupnya semakin sulit. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Istanbul saat itu sedang dingin-dinginnya. Angin musim dingin bertiup dari Selat Bosporus, membuat siapa saja yang berada di luar ingin segera masuk ke dalam ruangan hangat. Namun, Jumiati tidak punya pilihan. Dia sedang sibuk mengepel lantai di sebuah apartemen mewah milik majikannya, seorang pengusaha kaya di distrik Katki. Tangan dan kakinya terasa beku karena lantai marmer yang dingin, tapi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan terus bekerja. "Jumi, cepat. Kamu pikir lantai ini bisa mengelap dirinya sendiri?" Seru suara nyaring dari ruang tamu. Itu suara Nyonya Rumah, perempuan parubaya yang selalu punya 1000 alasan untuk memarahi Jumiati. "Iya, Bu. Sebentar lagi selesai," jawab Jumiati dengan nada sopan. Dia terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Sudah 3 tahun dia bekerja di Turki, dan selama itu pula dia tahu satu hal pasti, tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang dia rasakan. Jumiati adalah TKW asal Jawa Barat. Usianya baru 28 tahun, tapi kerasnya hidup membuat wajahnya terlihat lebih tua. Namun, di balik kerendahan hati dan kepatuhannya, dia menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun. Dia memiliki ilmu rawa rontek. Ilmu itu dia dapatkan bukan karena dia mau. Saat masih di kampung dulu, sebelum berangkat ke Turki, seorang dukun tua memberinya ilmu itu sebagai perlindungan. Sang dukun bilang, "Di negeri orang, kamu nggak tahu apa yang bakal terjadi. Jangan sampai tubuhmu lemah. Ilmu ini akan membuatmu tak bisa mati, meskipun tubuhmu hancur sekalipun." Saat itu, Jumiati tidak berpikir panjang. Dia hanya ingin segera pergi ke luar negeri untuk membantu keluarganya yang terlilit utang. Siapa sangka, ilmu itu kini menjadi beban yang harus dia tanggung. Hari itu berlalu seperti biasa. Setelah selesai membersihkan apartemen, Jumiati kembali ke kamarnya yang kecil di lantai bawah. Kamarnya tidak lebih dari ruang penyimpanan yang disulap menjadi tempat tidur sederhana. Tapi disinilah dia merasa sedikit bebas. Sambil duduk di atas kasurnya, dia mengeluarkan ponsel dan memeriksa pesan dari keluarganya di Indonesia. Ada pesan dari ibunya. "Jumi, jangan lupa kirim uang ya. Adikmu butuh biaya sekolah." Jumiati mendesah. Hatinya berat, tapi dia tahu itu adalah tanggung jawabnya. Sejak ayahnya meninggal, dia adalah tulang punggung keluarga. Semua itu menjadi alasan kenapa dia bertahan di tempat yang tidak menghargainya. Di tengah lamunannya, suara ketukan pintu mengejutkannya. Itu Siti, teman sekamarnya yang juga berasal dari Indonesia. "Jumi, makan dulu. Aku bawa roti dari dapur," ujar Siti sambil menyodorkan sepotong roti. Jumiati tersenyum tipis. "Terima kasih, Ti. Kamu baik banget. Kita ini harus saling bantu. Kalau bukan kita, siapa lagi?" jawab Siti sambil duduk di lantai. Malam itu, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari keluarga di kampung hingga rencana masa depan. Tapi Jumiati tidak pernah menceritakan tentang ilmunya. Dia takut Siti akan ketakutan atau malah menjauhinya. Di luar sana, lampu-lampu kota Istanbul berkelap-kelip, menampilkan keindahan yang tidak pernah bisa dinikmati Jumiati. Bagi kebanyakan orang, Istanbul adalah kota yang penuh sejarah dan pesona. Tapi bagi Jumiati, itu hanyalah tempat kerja yang dingin dan penuh tekanan. Dia merenung sebelum tidur. Ilmu rawa rontek yang dia miliki memang telah menyelamatkannya beberapa kali, terutama dari kecelakaan kecil selama bekerja. Tapi dia juga sadar bahwa ilmu itu membuatnya berbeda. Tidak ada yang tahu, bahkan majikannya pun tidak. Tapi entah kenapa, malam itu dia merasa firasat buruk sedang mendekat. Hidup di desa kecil di Jawa Barat memang jauh dari kata mewah. Desa tempat Jumiati tinggal dikelilingi sawah yang hijau dan pegunungan yang megah, tapi kehidupan di sana keras. Ayahnya adalah seorang buruh tani yang meninggal saat Jumiati masih remaja.
Ibunya berjuang sendiri membesarkan Jumiati dan adik-adiknya dengan berjualan sayur keliling. Waktu itu, Jumiati baru lulus SMA. Impiannya untuk melanjutkan kuliah pupus karena tidak ada biaya. Setiap pagi, dia membantu ibunya memasak dan mempersiapkan barang dagangan, lalu melanjutkan harinya dengan menjadi buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kehidupan mereka berat, tapi Jumiati tidak pernah mengeluh. Namun, semuanya berubah ketika utang keluarga mereka semakin menumpuk. Adik bungsunya sakit keras, dan biaya pengobatannya membuat ibunya terpaksa meminjam uang pada rentenir. Hari-hari Jumiati diisi oleh kegelisahan, hingga suatu malam, seorang tetangga datang dengan tawaran pekerjaan di luar negeri. "Jumi, kamu mau nggak kerja ke luar negeri? Jadi TKW di Arab, Singapura, atau Turki? Gajinya lumayan besar, loh. Bisa bantu lunasin utang keluarga kamu," ujar Bu Siti, tetangga sekaligus calo TKW. Awalnya Jumiati ragu. Dia takut pergi jauh dan meninggalkan keluarganya. Tapi setiap kali melihat ibunya yang kelelahan dan mendengar tangis adik bungsunya, dia tahu dia tidak punya pilihan. "Aku mau, Bu," jawabnya lirih. Sebelum keberangkatannya, Jumiati diminta mengurus berbagai dokumen, mulai dari paspor hingga pelatihan dasar di kota. Tapi ada satu hal yang tidak dia duga, pertemuannya dengan seorang dukun tua bernama Pak Eyang di desa sebelah. Pak Eyang dikenal sebagai orang pintar yang sering dimintai pertolongan oleh warga. Ibunya membawa Jumiati ke sana dengan harapan agar keberangkatannya lancar dan selamat. "Pak Eyang, tolong Jumi. Dia mau kerja di luar negeri. Bantu supaya dia aman di sana," kata ibunya dengan suara bergetar. Pak Eyang memandang Jumiati dengan mata tajam. "Kamu berani ambil resiko besar, Nak?" tanyanya dengan nada serius. Jumiati mengangguk. "Kalau ini buat keluarga saya berani, Pak." Pak Eyang terdiam sejenak, lalu mengambil seikat daun kering dan semangkuk air putih. Dia mulai merapal mantra yang terdengar asing di telinga Jumiati. "Ini bukan ilmu sembarangan, Nak," ujar Pak Eyang setelah selesai. "Ilmu ini namanya rawa rontek. Artinya, tubuhmu nggak bisa mati. Luka-luka yang kamu terima akan sembuh sendiri. Tapi ingat, setiap kekuatan ada harganya. Jangan pernah sembarangan pakai ilmu ini." Awalnya Jumiati tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Eyang. Tapi dia percaya, apapun yang diberikan kepadanya adalah demi kebaikannya. Sebelum pulang, Pak Eyang hanya memberi satu pesan. Kalau ada sesuatu yang aneh terjadi, jangan panik. Cukup percaya pada ilmu ini. Setelah ritual itu, Jumiati merasa tubuhnya lebih kuat. Dia tidak mudah sakit seperti sebelumnya, dan luka-luka kecil sembuh lebih cepat. Tapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia fokus pada persiapannya untuk berangkat ke Turki. Hari keberangkatannya tiba. Di bandara, Jumiati memeluk ibunya dengan erat. "Jaga diri baik-baik ya, Nak," kata ibunya sambil menangis. "Iya, Bu. Saya janji bakal kirim uang setiap bulan," jawab Jumiati, berusaha menahan air mata. Saat pesawat lepas landas, Jumiati memandangi tanah airnya dari balik jendela. Hatinya penuh dengan harapan, tapi juga ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri asing itu, tapi satu hal yang pasti, dia harus bertahan demi keluarganya. Hari pertama Jumiati di Turki dimulai dengan rasa kagum sekaligus canggung. Istanbul begitu berbeda dari desanya di Jawa Barat. Bangunan-bangunan tinggi menjulang, jalanan penuh orang berlalu lalang, dan suara klakson mobil bersahut-sahutan. Udara di sana terasa dingin, tidak seperti angin hangat di kampung halamannya. Namun, kekaguman itu segera hilang saat dia tiba di rumah majikannya. Apartemen mewah di daerah Kadki itu memang besar dan indah, tapi dingin dan sepi. Majikannya, seorang pria Turki bernama Emer Hasan, jarang ada di rumah karena sibuk dengan pekerjaannya. Yang lebih sering ia temui adalah istrinya, Mrs. Lela, perempuan parubaya yang galak dan penuh tuntutan. "Ini kamar kamu," kata Mrs. Lela dengan nada dingin sambil menunjuk ruangan kecil di lantai bawah. Ruang itu tidak lebih dari gudang penyimpanan barang. Ada kasur tipis di pojok ruangan, satu lampu kecil, dan tumpukan kardus yang hampir memenuhi tempat itu. "Terima kasih, Bu," jawab Jumiati sambil menunduk, meski hatinya sedikit kecewa. "Besok pagi mulai kerja. Jangan terlambat," tambah Mrs. Lela sebelum pergi meninggalkannya. Hari-hari Jumiati di apartemen itu penuh dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Mulai dari membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian, hingga memasak untuk keluarga majikannya. Tidak ada waktu istirahat yang cukup. Bahkan saat badannya mulai pegal-pegal, dia tetap dipaksa bekerja.
Namun, Jumiati tidak pernah mengeluh. Dia tahu alasan dia berada di sana, untuk keluarganya. Setiap malam, saat semua orang di rumah sudah tidur, dia menyempatkan diri menulis pesan untuk ibunya. Bu, Jumi baik-baik saja di sini. Kerjaannya memang berat, tapi Jumi kuat. Doakan Jumi selalu sehat ya. Di tengah rutinitas itu, Jumiati berteman dengan Siti, seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di apartemen sebelah. Siti sudah 5 tahun di Turki dan menjadi satu-satunya orang yang membuat Jumiati merasa tidak sendirian. Gimana rasanya kerja di sini selama 5 tahun? Tanya Jumiati suatu malam saat mereka berbagi roti di taman belakang apartemen. Berat, Jumi. Tapi lama-lama kebal, jawab Siti sambil tersenyum tipis. Yang penting sabar aja. Kalau terlalu mikirin nasib, kita malah stres. Jumiati mengangguk. Iya, Ti. Aku juga gitu. Kadang aku kangen rumah, tapi aku nggak mau bikin ibu khawatir. Mending kayak kamu. Aku udah jarang kirim kabar ke keluarga. Rasanya percuma, nggak ada yang ngerti apa yang kita rasain di sini, kata Siti dengan nada sedih. Sejak obrolan itu, mereka semakin dekat. Setiap ada waktu luang, mereka selalu bertemu dan berbagi cerita. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Jumiati sedang membersihkan dapur saat tiba-tiba panci besar jatuh menimpa kakinya. Sakitnya luar biasa, tapi dia tidak berani menangis. Dia hanya menggigit bibirnya sambil menahan rasa nyeri. Aduh, kok bisa gini? Gumamnya sambil memeriksa kakinya yang memar. Namun, hanya beberapa menit kemudian, rasa sakit itu hilang. Ketika dia memandang kakinya, memarnya sudah lenyap. Kulitnya kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Jumiati tertegun. Dia baru benar-benar menyadari bahwa ilmu rawa ronteknya bekerja. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal aneh, tapi setiap kali itu terjadi, dia merasa ngeri sendiri. Ilmu ini beneran kuat, pikirnya. Tapi kenapa rasanya aku jadi makin takut? Dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada Siti. Dia merasa rahasia ini terlalu besar untuk dibagikan. Hari berikutnya, masalah baru muncul. Mrs. Lela memarahinya habis-habisan karena menemukan sedikit debu di sudut ruangan. Kamu pikir aku bayar kamu untuk malas-malasan? Kalau kamu nggak bisa kerja dengan benar, lebih baik pulang ke negara kamu, seru Mrs. Lela dengan nada tinggi. Jumiati hanya bisa menunduk. Dia tidak berani membalas. Tapi di dalam hatinya, dia marah. Sabar, Jumi. Sabar. Kamu ada di sini untuk keluargamu, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, insiden ini membuatnya semakin yakin bahwa dia harus lebih berhati-hati. Dia tidak ingin rahasianya terbongkar, terutama di depan majikannya. Hidup di Turki bagi Jumiati adalah perjuangan tanpa henti. Tapi di balik semua itu, dia mulai menyadari bahwa ilmu rawa rontek yang dia miliki adalah sebuah kekuatan besar, sesuatu yang mungkin bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Namun, saat itu juga, dia tidak tahu bahwa kehidupan barunya di Turki akan segera berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Hari itu seperti biasanya, Jumiati sibuk mengerjakan pekerjaan rumah di apartemen. Namun, suasana terasa berbeda. Mrs. Lela tidak ada di rumah karena harus menemani anaknya pergi keluar kota. Artinya, hanya ada Jumiati dan majikannya, Emer Hasan, di rumah yang besar itu. Awalnya Jumiati merasa lega. Setidaknya tidak ada yang akan memarahi atau menyuruhnya melakukan pekerjaan berulang-ulang. Tapi firasat buruk mulai muncul sejak pagi. Emer Hasan, yang biasanya tidak peduli dengan keberadaan Jumiati, tiba-tiba sering muncul di dapur tempat dia bekerja. Kamu orang Indonesia, ya? Tanya Emer Hasan dalam bahasa Inggris dengan aksen Turki yang kental. Iya, Pak, jawab Jumiati sopan sambil tetap sibuk mencuci piring. Sudah lama di sini? Tanyanya lagi. Kali ini sambil duduk di kursi dapur, memperhatikan Jumiati dengan pandangan yang sulit ditebak. Baru 3 tahun, Pak, jawabnya singkat, berusaha menghindari kontak mata. Emer Hasan hanya mengangguk-angguk, tapi Jumiati merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan caranya memandang. Sore harinya, Emer Hasan memanggil Jumiati ke ruang kerja. Jumiati, bisa kamu bawa teh ke sini? Suaranya terdengar dari dalam ruangan. Iya, Pak, sahutnya sambil membawa nampan berisi cangkir teh. Saat dia masuk ruangan, dia merasa suasananya aneh. Emer Hasan berdiri terlalu dekat dengannya. Saat dia hendak meletakkan cangkir di meja, tangan Emer Hasan tiba-tiba menyentuh lengannya. Kamu cantik juga ya, ujarnya sambil tersenyum tipis.
Jumiati langsung mundur selangkah, kaget dan gugup. "Maaf, Pak. Saya harus kembali bekerja," katanya cepat-cepat, lalu berbalik menuju pintu. Namun, Emir Hasan bergerak lebih cepat. Dia menahan pintu dengan tangannya dan menatap Jumiati dengan pandangan yang membuatnya merinding. "Kamu nggak perlu takut. Saya cuma mau bicara," katanya dengan nada lembut yang terdengar licik. Jumiati tahu ini bukan pertanda baik. Dia mencoba tetap tenang, tapi di dalam hatinya dia ketakutan. "Maaf, Pak. Saya benar-benar harus pergi," katanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum dia sempat keluar, Emir Hasan menarik tangannya dengan paksa. Jumiati panik. Dia mencoba melawan, tapi tubuhnya yang kecil tidak sebanding dengan kekuatan Emir Hasan. "Pak, tolong lepasin saya," teriaknya sambil meronta. Namun, Emir Hasan hanya tertawa kecil. "Kamu di sini cuma pembantu. Kamu pikir siapa yang akan percaya kalau kamu cerita?" katanya dengan nada mengejek. Tapi di saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Jumiati merasa tubuhnya dipenuhi energi yang luar biasa. Dia mengingat pesan Pak Eyang di kampungnya, "Jangan pernah takut. Tubuhmu akan melindungi dirimu sendiri." Dalam kepanikan, Jumiati meraih vas bunga di meja dan memukulkannya ke kepala Emir Hasan. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan, dan darah mengalir dari pelipis majikannya. Emir Hasan terhuyung mundur, terkejut. Dia menyeka darah di kepalanya sambil menatap Jumiati dengan marah. "Kamu berani menyakiti saya?" teriaknya. Melihat kesempatan, Jumiati berlari keluar dari ruangan. Tapi Emir Hasan mengejarnya, menarik bahunya, dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Tubuh Jumiati menghantam lantai dengan keras. Sakit luar biasa menjalar di punggungnya, dan dia merasakan darah mengalir dari kepalanya. Tapi sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam hitungan detik, rasa sakit itu hilang. Luka di kepalanya berhenti berdarah, dan tubuhnya kembali bergerak seperti tidak terjadi apa-apa. Emir Hasan terpaku. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh Jumiati yang tadi terluka kini terlihat utuh kembali. "Apa-apaan ini?" gumamnya, wajahnya penuh ketakutan. Jumiati memanfaatkan momen itu untuk berdiri. Kali ini, dia tidak merasa takut. Dengan penuh keberanian, dia menatap majikannya dan berkata dengan suara tegas, "Jangan pernah sentuh saya lagi." Emir Hasan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mundur perlahan. Matanya masih terpaku pada Jumiati seolah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Setelah itu, Jumiati berlari kembali ke kamarnya. Dia mengunci pintu rapat-rapat dan duduk di lantai sambil memeluk lututnya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Dia sadar ilmu rawa rontek yang dia miliki telah menyelamatkannya. Namun, dia juga tahu bahwa insiden ini belum berakhir. Emir Hasan mungkin tidak akan tinggal diam. Malam itu, Jumiati tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus pergi dari rumah itu? Atau tetap bertahan demi keluarganya? Satu hal yang pasti, Jumiati tahu hidupnya di Turki akan semakin sulit setelah kejadian ini. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sunyi, tapi Jumiati tahu bahwa ketenangan itu tidak berarti segalanya baik-baik saja. Dia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi setiap langkah terasa berat. Setiap kali mendengar langkah kaki, dia mengira itu Emir Hasan datang untuk membalas dendam. Namun, Emir Hasan tidak terlihat sepanjang pagi. Hingga siang, rumah tetap sepi. Jumiati merasa lega, tetapi firasat buruk tak kunjung hilang. Saat sedang mencuci piring di dapur, suara Siti mengetuk pintu belakang membuatnya terkejut. "Jumi, aku tadi dengar sesuatu dari apartemen sebelah," kata Siti dengan wajah panik begitu Jumiati membukakan pintu. "Apa, Ti?" tanya Jumiati bingung. "Aku dengar majikan kamu cerita sama tetangga. Dia bilang kamu tidak normal. Dia bilang kamu kayak orang yang punya kekuatan mistis," bisik Siti dengan nada serius. Jumiati terdiam. Rahasianya bocor. Ia merasa tubuhnya melemas seketika. "Aku nggak ngerti, Jumi. Apa maksudnya? Kenapa dia bilang kamu kayak gitu?" tanya Siti sambil menatapnya tajam. Jumiati ingin menjelaskan, tetapi lidahnya keluh. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Malam harinya, situasi menjadi lebih mencekam. Saat sedang duduk di kamarnya yang kecil, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu berhenti tepat di depan pintunya, diikuti oleh ketukan keras. "Jumiati, buka pintu," suara Emir Hasan terdengar tegas. Jumiati menahan napas. Dia tahu ini saatnya menghadapi apa yang telah terjadi.
Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu. Emer Hasan berdiri di sana, bersama Mrs. Lela yang baru pulang dari perjalanan. Wajah mereka penuh kemarahan dan rasa takut. "Kamu siapa sebenarnya?" bentak Emer Hasan, matanya menatap tajam. "Apa yang terjadi kemarin? Bagaimana bisa kamu sembuh begitu cepat?" Jumiati berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya gemetar. "Saya cuma pembantu biasa, Pak. Saya nggak tahu apa yang Anda maksud," jawabnya pelan. "Jangan bohong. Saya lihat sendiri. Luka di tubuhmu hilang begitu saja. Apa kamu penyihir?" Emer Hasan melangkah maju dengan nada menuduh. Mrs. Lela yang berdiri di sampingnya juga menatap Jumiati dengan ekspresi jijik. "Kamu ini bawa kutukan ke rumah kami. Kami nggak mau orang seperti kamu ada di sini." Jumiati ingin menjelaskan, tapi dia tahu percuma. Tidak ada penjelasan yang akan membuat mereka percaya. "Kamu harus pergi dari sini. Malam ini juga," seru Mrs. Lela. Jumiati merasa seluruh dunianya runtuh. Dia tahu jika dia kehilangan pekerjaan ini, keluarganya di Indonesia akan menderita. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mengemasi barang-barangnya dengan cepat, hanya membawa beberapa pakaian dan ponsel. Saat dia keluar dari rumah itu, Siti menunggunya di luar, wajahnya penuh kecemasan. "Jumi, kamu kenapa? Mereka usir kamu?" tanya Siti sambil memegang bahunya. "Iya, Ti. Mereka tahu sesuatu tentang aku," jawab Jumiati dengan suara pelan. "Apa maksudnya? Apa yang mereka tahu?" desak Siti. Jumiati menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Di sebuah taman kecil yang sepi, Jumiati akhirnya mengungkapkan rahasianya. Dia menceritakan tentang dukun di kampungnya, tentang ilmu rawa rontek yang dia miliki, dan tentang bagaimana tubuhnya tidak bisa mati. Siti terdiam, matanya melebar. "Kamu serius, Jumi? Itu bukan cuma cerita." "Aku nggak bercanda, Ti. Aku juga nggak pernah minta ilmu ini. Tapi sekarang aku nggak tahu harus bagaimana," jawab Jumiati dengan suara bergetar. Siti memandangnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi kamu nggak sendiri. Aku bakal bantu kamu." Mendengar itu, Jumiati merasa sedikit lega. Tapi dia juga tahu bahwa hidupnya akan semakin sulit. Rahasianya telah terbongkar, dan sekarang dia harus menemukan cara untuk bertahan di negeri asing ini. Malam itu, Jumiati tidur di apartemen Siti, tetapi pikirannya terus gelisah. Dia tahu bahwa rahasia seperti ini tidak akan bisa disimpan lama. Keesokan harinya, Jumiati bangun dengan perasaan cemas yang berat. Dia sudah tidak tinggal di apartemen milik majikannya lagi, tetapi setiap detik terasa seperti ancaman. Ketika dia menatap cermin, wajahnya memantulkan ekspresi yang asing baginya sendiri, takut, bingung, dan penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah ilmu rawa rontek yang dia miliki benar-benar bisa melindunginya? Setelah menyarapan bersama Siti di apartemennya, Jumiati menceritakan semua kejadian yang menimpanya pada teman satu-satunya itu. Siti mendengarkan dengan seksama, meski wajahnya semakin cemas. "Kamu nggak bisa terus begini, Jumi," kata Siti akhirnya. "Mereka pasti nggak akan berhenti sampai mereka benar-benar tahu semuanya." Jumiati mengangguk pelan. "Aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi aku nggak bisa pulang sekarang. Ibu, adik-adikku." Siti menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku ngerti. Tapi kamu juga harus siap. Kalau mereka tahu kekuatan kamu lebih dalam lagi, bisa jadi bahaya." Jumiati terdiam. Siti benar. Kekuatannya yang datang tanpa diminta itu bisa menjadi bumerang. Dan jika orang-orang di sekitarnya tahu lebih banyak, bukan tidak mungkin mereka akan mencoba mengeksploitasi atau mengancamnya lebih lanjut. Hari-hari berikutnya penuh dengan kecemasan yang semakin menggila. Jumiati mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketakutan akan ancaman dari Emer Hasan dan Mrs. Lela tidak bisa dia hilangkan begitu saja. Setiap suara langkah kaki di lorong gedung apartemen terasa seperti ancaman. Dia mulai sering merasa seperti dia diawasi, terutama setelah beberapa orang yang tidak dia kenal mulai mendekatinya di jalan. Suatu sore, saat Jumiati sedang berjalan pulang ke apartemen Siti, dia bertemu dengan seorang pria Turki parubaya yang menatapnya dengan tajam. Pria itu tampaknya sedang menunggu di dekat pintu masuk gedung tempat Siti tinggal. "Jumiati, kan?" tanyanya dengan suara yang keras, seolah sudah tahu siapa dia. Jumiati terkejut. "Maaf, saya nggak kenal Anda," jawabnya, mencoba melewatinya tanpa menatap terlalu lama.
Tapi pria itu dengan cepat memblokir jalan Jumiati. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Jangan coba sembunyikan itu dariku. Jumiati merasa darahnya berdesir. Apa yang Anda maksud? Tanyanya, berusaha tetap tenang meski hati berdebar kencang. Pria itu tertawa sinis. Jangan pura-pura bodoh. Kamu bukan orang biasa. Aku sudah mendengar cerita tentang kamu dari teman-teman majikanmu. Jumiati mundur sedikit. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tolong biarkan saya pergi. Pria itu menatapnya dengan tajam. Kamu nggak punya pilihan. Kalau kamu tidak mau hal ini berlanjut lebih jauh, aku sarankan kamu segera keluar dari sini dan pergi jauh-jauh. Mereka, dia menunjuk ke arah yang tak jelas, akan datang untukmu. Mereka tahu tentang kekuatanmu. Jumiati terkejut. Siapa mereka? Namun pria itu hanya tersenyum misterius. Kemudian melangkah pergi begitu saja. Ketika kembali ke apartemen Siti, Jumiati menceritakan kejadian itu dengan suara gemetar. Ada orang yang bilang dia tahu tentang aku, tahu kalau aku punya kekuatan ini. Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia tahu segalanya. Siti menggenggam tangan Jumiati dengan penuh kekhawatiran. Jumi, ini semakin berbahaya. Kalau mereka sudah mulai tahu, mereka bisa saja pakai kekuatanmu untuk hal-hal yang nggak baik. Jumiati merasa terpojok. Ia hanya ingin hidup tenang, bekerja, dan mengirim uang untuk keluarganya. Tetapi kini kekuatan yang awalnya dianggap sebagai anugerah malah menjadi ancaman. Haruskah aku pergi? Apa aku harus kembali ke Indonesia? Tanyanya dengan nada putus asa. Siti terdiam sejenak sebelum berkata, "Nggak semudah itu, Jumi. Kamu nggak bisa lari dari kenyataan. Kalau kamu pulang, mereka tetap akan mencari kamu. Aku nggak tahu siapa mereka. Tapi mereka pasti punya tujuan." Jumiati tahu Siti benar. Pelarian tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana dia bisa tetap aman? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan ini tanpa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain? Malam itu, setelah Siti tidur, Jumiati duduk sendirian di jendela. Kota Istanbul yang sibuk di luar tampak sunyi, seolah turut merasakan ketegangan yang ada dalam dirinya. Dia ingat perkataan Pak Eyang, "Jangan pernah takut. Ilmu ini akan melindungimu, tapi kamu juga harus mengerti kapan harus menggunakannya." Jumiati menarik napas dalam-dalam. Ia tahu sekarang bukan waktu untuk bersembunyi atau lari. Dia harus menghadapi semuanya. Kekuatannya mungkin akan menjadi satu-satunya cara untuk bertahan, tetapi dia juga harus berhati-hati. Saat itulah sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ada lebih banyak orang yang mengetahui tentang kekuatannya. Dan mungkin, mereka akan datang untuk memanfaatkan atau menghancurkannya. Pagi itu, Jumiati merasa lebih tenang, meskipun ketegangan yang dia rasakan semalam masih menyelimuti hatinya. Siti, yang sudah lebih dulu bangun, tampak sibuk menyiapkan sarapan. Namun, Jumiati tidak bisa fokus pada kegiatan rutin itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya yang mengincarnya? Mengapa mereka tahu tentang kekuatan yang dia miliki? Aku butuh tahu lebih banyak. Siapa yang bisa bantu aku? Tanya Jumiati tiba-tiba, menyadarkan Siti dari kesibukannya. Siti menatapnya dengan wajah serius. Kamu tahu, Jumi, aku juga nggak tahu harus kemana. Tapi ada satu orang yang mungkin bisa bantu. Siapa? Jumiati mendekat, berharap mendengar jawaban yang bisa memberi jalan keluar. Ada seorang dukun di sini. Namanya Pak Zeki. Aku nggak tahu banyak tentang dia. Tapi dia punya reputasi di kalangan orang Indonesia yang tinggal di sini. Mungkin dia bisa membantu kamu, kata Siti dengan hati-hati. Jumiati mengangguk pelan. Aku harus cari dia. Aku nggak punya pilihan lagi. Setelah sarapan, Siti mengantar Jumiati ke sebuah daerah di Istanbul yang lebih sepi, jauh dari keramaian kota. Mereka berjalan di gang sempit yang dipenuhi deretan toko kecil dan rumah-rumah tua. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah sederhana yang tampak seperti tempat tinggal seseorang yang sudah lama tinggal di daerah itu. Papan nama di luar pintu bertuliskan, Zeki Hoca. Disinilah tempatnya, kata Siti sambil menatap Jumiati, memberi isyarat agar dia maju duluan. Dengan sedikit keraguan, Jumiati mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka dan seorang pria parubaya dengan wajah ramah menyambut mereka. Kalian datang untuk mencari Zeki? Tanya pria itu dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, seolah sudah lama tinggal di Turki. Iya, Pak. Saya Jumiati, ini teman saya, Siti,
Kami datang karena saya butuh bantuan, jawab Jumiati dengan suara pelan. Zeki mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Rumah itu dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan dupa yang menguatkan suasana mistis. Di dinding, tergantung berbagai benda yang tampak seperti simbol keberuntungan dan pelindung. Setelah duduk di ruang tamu, Jumiati langsung menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi padanya. Dia menceritakan tentang kekuatannya, kejadian dengan Emir Hasan dan Mrs. Lela, serta ancaman yang dia rasakan dari orang yang baru ditemuinya tadi. Zeki mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan akhirnya berbicara dengan suara pelan namun penuh wibawa. Kamu tidak salah, Jumiati. Kekuatan yang kamu miliki memang bukan hal yang biasa. Itu adalah warisan dari leluhurmu yang sudah sangat lama terkubur. Di dunia ini, ada beberapa orang yang memang memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Mereka yang mencari kamu, mereka bukan orang biasa. Jumiati terkejut. Maksud Pak Zeki, siapa mereka? Zeki memandangnya dengan serius. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan serupa, atau lebih tepatnya, mereka yang berusaha menguasai ilmu-ilmu kuno untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tahu ada seseorang yang bisa melawan mereka, dan kamu adalah salah satunya. Mereka akan datang ke kamu, dan mereka tidak akan segan-segan untuk menggunakan kekerasan. Jumiati merasakan darahnya mendidih. Tapi kenapa saya? Saya hanya ingin hidup tenang. Zeki menarik napas panjang. Ilmu yang ada padamu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah. Kamu harus belajar menguasainya, agar bisa bertahan hidup. Kalau tidak, kamu akan menjadi mangsa mereka. Siti menatap Jumiati dengan cemas. Jumi, kamu yakin bisa menghadapinya? Jumiati menundukkan kepala, berpikir sejenak. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau ini cara untuk bertahan, aku harus belajar. Zeki mengangguk. Baiklah, aku akan ajari kamu. Tapi ingat, kamu harus sangat hati-hati. Kekuatannya bisa membunuhmu jika kamu tidak mengendalikannya. Hari-hari berikutnya, Jumiati mulai belajar dari Zeki. Setiap malam, setelah bekerja dan mengurus segala sesuatu di apartemen Siti, dia akan datang ke rumah Zeki untuk melatih dirinya. Zeki mengajarinya bagaimana cara merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya, dan bagaimana cara memfokuskan pikiran untuk mengendalikan kekuatan itu. Pikirkan kekuatan itu sebagai bagian dari dirimu, kata Zeki di suatu malam, saat Jumiati sedang duduk dengan mata tertutup, mencoba untuk merasakan aliran energi dalam tubuhnya. Jangan takut pada kekuatanmu, tapi jangan juga biarkan kekuatan itu menguasai kamu. Setiap latihan terasa berat, tubuhnya terasa lelah, kadang-kadang dia merasa pusing, dan seringkali dia hampir kehilangan kendali. Tapi dia tidak menyerah. Dia tahu dia tidak bisa berhenti. Setiap latihan membawa perubahan kecil, dan itu memberinya harapan. Suatu malam, saat Jumiati sedang berlatih, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Energi dalam tubuhnya terasa mengalir dengan sangat kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan penuh konsentrasi, dia mengarahkan energi itu ke tangannya. Dalam sekejap, sebuah bola cahaya kecil terbentuk di telapak tangannya. Jumi. Zeki terkejut melihat perkembangan itu. Kamu sudah mulai menguasainya. Jumiati tersenyum, meskipun dia masih merasa cemas. Tapi, aku takut. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengendalikan ini? Zeki menatapnya dengan penuh keyakinan. Itulah kenapa kamu harus terus berlatih. Kalau kamu bisa menguasai ini, kamu bisa menghadapi siapapun. Namun, meskipun dia mulai menguasai kekuatan itu sedikit demi sedikit, ancaman dari luar semakin mendekat. Jumiati tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Seseorang atau sesuatu yang lebih besar sedang mengincarnya. Dan suatu hari, dia harus menghadapi mereka. Setelah beberapa minggu menjalani pelatihan bersama Zeki, Jumiati merasa dirinya mulai lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Kekuatan yang ada dalam dirinya kini bukan lagi hal yang asing. Dia bisa merasakan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya, mengendalikannya dengan lebih baik, dan bahkan menggunakan kekuatan itu untuk tujuan tertentu, meskipun masih ada rasa takut akan konsekuensi yang bisa terjadi. Namun, meskipun Jumiati berusaha berlatih dan mengendalikan kekuatannya, ancaman dari luar tetap semakin nyata. Setiap kali dia melangkah keluar dari apartemen Siti, dia merasakan tatapan yang tak terlihat, seperti ada seseorang yang mengawasinya. Bahkan, kadangkala dia melihat sosok pria atau wanita asing berdiri jauh di ujung jalan, hanya menatapnya dengan mata yang tajam, sebelum menghilang begitu saja. Suatu hari, saat Jumiati pulang setelah berlatih dengan Zeki,
dia merasakan ada yang berbeda. Tiba-tiba, dia melihat sebuah mobil hitam yang parkir di dekat gedung tempat tinggal Siti. Saat dia melangkah lebih dekat, pintu mobil itu terbuka, dan seseorang yang tidak dikenal keluar. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan tampak sangat serius. Jumiati merasakan tubuhnya kaku. Dia tahu, ini adalah pertanda buruk. Jumiati, kita perlu bicara. Suara pria itu terdengar seperti perintah, membuat Jumiati berhenti di tempatnya. Pria itu mendekat dengan langkah cepat dan tegap. Siapa Anda? Jumiati berusaha tetap tenang, meskipun rasa takut mulai merayap di hatinya. Pria itu tersenyum dingin. Aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu apa yang kamu bisa lakukan. Kamu harus ikut dengan kami sekarang, katanya, menunjuk ke arah mobil yang parkir. Jumiati menelan ludah, merasa ketegangan semakin menggelora. Dia tahu ini bukan percakapan biasa. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Saya nggak akan ikut dengan Anda. Apa yang Anda inginkan? Pria itu melangkah lebih dekat lagi, suaranya semakin berat dan penuh ancaman. Kami ingin kamu bekerja untuk kami. Kekuatan yang kamu miliki sangat berharga. Jika kamu tidak bekerja sama, konsekuensinya akan buruk. Untuk apa? Saya nggak tahu siapa kalian, jawab Jumiati dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Pria itu akhirnya menghentikan langkahnya dan memandangnya dengan tajam. Kami adalah kelompok yang ingin menguasai kekuatan-kekuatan seperti yang kamu punya. Orang-orang sepertimu tidak bisa dibiarkan bebas. Kamu harus ikut dengan kami, atau kami akan memaksa. Tanpa memberi kesempatan bagi Jumiati untuk berbicara, pria itu melangkah maju dan hendak menangkapnya. Namun, dalam sekejap, Jumiati merasakan energi dalam tubuhnya tergerak. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat tangannya dan memfokuskan energi yang telah dia latih selama ini. Dengan sebuah dorongan kuat, dia melepaskan energi itu, menghasilkan sebuah ledakan kecil yang membuat pria itu terlempar mundur. Pria itu terjatuh ke tanah, terkejut dan sedikit terhuyung. Namun, dia segera bangkit, dengan wajah penuh kemarahan. Kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan, teriaknya. Jumiati tidak menunggu lebih lama. Dengan langkah cepat, dia berlari menuju gedung tempat tinggal Siti. Ketika dia sampai di depan pintu, dia melihat sosok lain yang sedang berdiri di sana. Wanita yang mengenakan pakaian hitam, tampak seperti seseorang yang juga terlatih. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, "Kamu sudah mengundang masalah, Jumiati." Jumiati merasa jantungnya berpacu. Wanita itu mulai mendekat, dan Jumiati tahu bahwa ini adalah saat di mana dia harus melawan untuk bertahan hidup. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" tanya Jumiati, mencoba untuk tetap tenang meskipun dirinya tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Wanita itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam sekejap, sudah berada di depan Jumiati, dengan tangan terulur seolah hendak menangkapnya. "Kamu punya kekuatan yang sangat berbahaya. Kami ingin memanfaatkannya." Jumiati merasakan hawa panas di sekelilingnya. Tanpa pikir panjang, dia mengumpulkan energi dalam tubuhnya dan menahannya sejenak. Begitu wanita itu mendekat, dia melepaskan energi yang terkumpul dalam bentuk ledakan yang lebih besar, mengirimkan gelombang kekuatan yang cukup kuat untuk membuat wanita itu terhuyung mundur. Namun, wanita itu segera bangkit, matanya penuh amarah. "Kamu bisa lari sejauh apapun, tapi kami akan terus mengejarmu, Jumiati." Jumiati tahu bahwa ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati. Dan jika dia tidak berhati-hati, kekuatan yang telah dia pelajari selama ini bisa menjadi bumerang. Dengan nafas terengah-engah, Jumiati berbalik dan berlari masuk ke dalam gedung. Dia tahu dia harus segera mencari tempat yang lebih aman, tapi dia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalahnya. Mereka akan terus mengejarnya, dan dia tidak bisa lari selamanya. Setelah kejadian itu, Jumiati merasa semakin terpojok. Meskipun dia bisa mengendalikan kekuatannya lebih baik, musuh yang dia hadapi sekarang bukanlah orang biasa. Mereka adalah kelompok yang berbahaya, dan Jumiati harus segera menemukan cara untuk mengalahkan mereka, atau setidaknya untuk bertahan hidup. Dengan bantuan Siti dan Zeki, Jumiati mulai menyusun rencana untuk melawan kelompok itu. Mereka harus berhati-hati, karena mereka tahu bahwa kelompok itu sudah mengetahui siapa Jumiati dan apa yang bisa dia lakukan. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, Jumiati juga menyadari bahwa ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang memilih untuk tidak menyerah pada takdir yang telah ditentukan untuknya. Kekuatan yang dia miliki,
meskipun berbahaya, juga bisa menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan dan melindungi orang yang dia cintai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Jumiati merasa semakin terpojok. Setiap langkahnya terasa penuh dengan ketidakpastian. Dia tahu bahwa kelompok yang mengincarnya tidak akan berhenti mengejar, dan semakin lama mereka menghabiskan waktu, semakin besar bahaya yang mengancam dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, di tengah semua kekhawatiran itu, Jumiati merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Pelatihan bersama Zeki, yang meskipun berat, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang dia miliki. Dia mulai melihat bahwa kekuatan itu bukan hanya untuk melarikan diri atau bertahan hidup. Kekuatan itu juga bisa digunakan untuk melawan, untuk menghentikan ketidakadilan yang mengancam. Pada suatu malam yang gelap, saat angin dingin mulai berhembus di jalan-jalan Istanbul, Jumiati merasakan ada yang berbeda. Siti, yang selama ini selalu menemani dan memberikan dukungan, melihat Jumiati dengan tatapan penuh keprihatinan. "Jumi," Siti mulai berbicara dengan lembut, "aku tahu kamu merasa sendirian, tapi kamu nggak perlu melakukannya sendiri. Zeki juga sudah siap membantu. Kita bisa melawan bersama." Jumiati mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa penuh keraguan. "Tapi, mereka sangat kuat. Mereka tahu segalanya tentang aku. Aku merasa seperti terjebak." Siti menggenggam tangan Jumiati erat, mencoba memberi kekuatan. "Kamu nggak terjebak, Jumi. Kamu punya kekuatan untuk melawan, dan aku yakin kamu bisa menghadapinya." Perkataan Siti membuat Jumiati terdiam. Benar, selama ini dia selalu merasa ketakutan dan terpojok. Namun, kekuatan yang dia miliki tidaklah untuk disembunyikan. Kekuatan itu ada untuk membantunya menghadapi masa depan yang penuh ancaman ini. Jika dia tidak menghadapinya sekarang, maka siapa yang akan melindungi dirinya? Beberapa hari kemudian, saat malam mulai menyelimuti Istanbul, Jumiati merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sejak siang hari, dia merasakan getaran aneh dalam tubuhnya, tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Siti, yang sedang memasak di dapur, melihat Jumiati yang tampak cemas. "Ada apa, Jumi?" tanya Siti dengan suara khawatir. "Siti," jawab Jumiati, "mereka akan datang. Aku merasakannya. Ini waktunya." Jumiati mengambil keputusan untuk tidak melarikan diri lagi. Dia harus menghadapi mereka. Segera setelah itu, Zeki menghubunginya, memberitahu bahwa dia telah mengetahui informasi lebih lanjut tentang kelompok yang mengincarnya. Mereka sudah berada di dekat tempat tinggalnya. Mereka tidak hanya ingin menguasai kekuatan Jumiati, mereka juga ingin menghancurkannya jika perlu. "Zeki, kita nggak bisa mundur," kata Jumiati dengan suara yang penuh tekad. "Aku sudah siap. Aku akan melawan mereka." Zeki memberikan instruksi dengan cepat. "Baik, Jumi. Kalau kamu sudah siap, kita akan melakukan ini malam ini. Temui aku di lokasi yang aman, dan kita akan hadapi mereka bersama." Malam itu, Jumiati dan Zeki bertemu di sebuah tempat terpencil, jauh dari keramaian. Tempat itu adalah sebuah gudang tua yang jarang dilalui orang. Mereka tahu bahwa kelompok yang mengejarnya pasti akan datang. Jumiati sudah mempersiapkan dirinya, melatih pikirannya untuk tetap fokus dan mengendalikan kekuatannya. Zeki, yang telah menyiapkan beberapa alat pelindung, mulai memberi petunjuk. "Jumi, ini adalah saat yang menentukan. Kamu harus mengendalikan kekuatanmu dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan mereka menguasai pertempuran ini." Jumiati mengangguk, menatap Zeki dengan penuh tekad. "Aku siap." Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. 3 sosok, 2 pria dan 1 wanita, muncul dari kegelapan malam. Mereka mengenakan pakaian hitam dan tampak sangat serius. Mata mereka tajam, penuh dengan kebencian dan ambisi. "Jumiati," suara pria yang pertama terdengar tegas, "kami sudah menunggu lama untuk ini. Tidak ada tempat untuk lari. Kamu akan bekerja untuk kami." Jumiati berdiri tegak, menatap mereka dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan bekerja untuk kalian. Aku tidak akan biarkan kalian mengendalikan hidupku." Wanita itu mengernyitkan dahi. "Kamu tidak punya pilihan, Jumiati. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menentang kami." Tanpa memberi peringatan lebih lanjut, wanita itu melangkah maju, meluncurkan serangan yang sangat cepat. Jumiati hanya sempat menghindar, tetapi serangan itu hampir mengenai lengannya. Dalam sekejap, pria pertama juga melancarkan serangan yang lebih kuat, mencoba mengelilinginya. Jumiati merasakan getaran energi yang sangat kuat dalam tubuhnya.
Tanpa ragu, dia menarik kekuatan itu dan mengarahkannya ke dua pria yang mendekat. Ledakan energi yang kuat muncul, membuat keduanya terlempar mundur. Namun, wanita itu, yang memiliki kekuatan yang lebih besar, tidak terpengaruh. Dia meluncurkan serangan balasan, menghantam Jumiati dengan kecepatan yang luar biasa. Jumiati hampir kehilangan kendali, tetapi dia ingat kata-kata Zeki, "Kamu harus mengendalikan kekuatanmu, jangan biarkan ia menguasai kamu." Dengan kekuatan tekad yang besar, Jumiati memusatkan energinya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa tubuhnya menjadi satu dengan kekuatan itu. Sebuah bola cahaya besar terbentuk di tangannya, dan dengan sekali dorong, dia melemparkan bola itu ke arah wanita tersebut. Ledakan besar terjadi, dan wanita itu terlempar ke belakang, terhuyung hebat. Saat wanita itu bangkit, Jumiati sudah bersiap untuk serangan berikutnya. Pada akhirnya, setelah beberapa menit pertempuran yang intens, Jumiati berhasil mengalahkan mereka. Dua pria dan wanita itu terjatuh ke tanah, tak mampu lagi melanjutkan pertarungan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melawan kekuatan Jumiati. Namun, Jumiati tidak membunuh mereka. Dia tahu bahwa pertarungan ini bukanlah tentang membunuh, tetapi tentang bertahan hidup dan melindungi orang yang dia cintai. Dengan kelelahan yang luar biasa, dia menatap mereka dengan tegas. "Aku akan memberi kalian kesempatan untuk pergi. Tapi jika kalian kembali, aku akan melawan lagi." Dengan gerakan cepat, kelompok itu mundur, meninggalkan Jumiati dan Zeki di tempat itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menguasai kekuatan yang ada pada Jumiati. Pagi berikutnya, Jumiati duduk di luar gudang, menikmati kedamaian yang akhirnya tercipta. Siti datang menemuinya, dan dengan senyum lebar, mereka saling berpelukan. "Jumi, kamu luar biasa. Kamu berhasil." Jumiati tersenyum, meski tubuhnya terasa lelah. "Aku nggak bisa melakukannya tanpa bantuan kalian." Zeki, yang datang kemudian, memberi tepukan di pundaknya. "Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa mengendalikan kekuatanmu. Sekarang, kamu tahu, kamu bisa menghadapi apapun yang datang." Jumiati menatap ke depan, merasa lebih siap untuk menghadapi dunia yang tak lagi sama baginya. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Ini baru permulaan. Setelah pertempuran yang menegangkan dan kemenangan yang tak terduga, Jumiati merasa dunia di sekelilingnya berubah. Kini, dia tidak lagi merasa seperti orang yang terjebak dalam kehidupan yang terisolasi dan penuh ketakutan. Kekuatan yang dulu hanya dia sembunyikan sekarang menjadi bagian dari dirinya, dan dia mulai memahami bahwa dengan kekuatan itu datang tanggung jawab besar. Tapi lebih dari itu, dia merasa bahwa dia telah melewati sesuatu yang jauh lebih penting. Dia telah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Pagi itu, setelah malam yang panjang, Jumiati duduk di luar rumah, menghadap ke laut. Di kejauhan, kapal-kapal besar tampak melaju perlahan. Udara yang sejuk dan sinar matahari yang mulai menyinari seolah memberi Jumiati ruang untuk bernapas setelah pertempuran yang melelahkan. Siti duduk di sampingnya, dan Zeki berdiri tak jauh dari mereka, dengan senyum puas di wajahnya. "Jumi, kamu sudah mengalahkan mereka, bukan cuma dalam pertempuran tadi malam, tapi juga dalam dirimu sendiri," kata Siti sambil menatap sahabatnya. Jumiati tersenyum samar. "Aku nggak tahu, Ti. Rasanya aku baru mulai paham. Kekuatanku bukan hanya untuk melarikan diri atau melawan mereka, tapi untuk mengubah sesuatu. Mungkin untuk melindungi orang-orang yang aku cintai." Zeki mengangguk, "Setuju. Itu yang aku maksudkan. Kekuatannya ada pada pilihan, Jumi. Dan kamu sudah memilih untuk menggunakannya dengan bijak." Jumiati merasakan beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Dia telah melawan ketakutannya, mengalahkan mereka yang ingin mengendalikannya, dan lebih dari itu, dia berhasil menjaga integritas dirinya. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. "Tapi aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa terus bersembunyi atau melarikan diri. Mungkin inilah saatnya aku memulai sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa memberikan harapan bagi orang-orang seperti aku," ucap Jumiati, suara penuh keyakinan. Siti menatap sahabatnya dengan kagum. "Jumi, apa yang kamu pikirkan?" Jumiati menghela napas, lalu berdiri dan menatap horizon. "Aku berpikir untuk membuka sebuah tempat di sini, di Istanbul. Tempat di mana orang-orang seperti kita bisa menemukan jalan mereka, di mana mereka bisa belajar mengendalikan kekuatan mereka tanpa takut disalahgunakan. Aku ingin mereka tahu, mereka nggak sendirian." Zeki tersenyum lebar. "Itu ide yang luar biasa.
Aku siap membantu. Jumiati menatap kedua sahabatnya dengan rasa terima kasih yang dalam. Aku nggak akan bisa melakukannya tanpa kalian. Aku ingin membantu mereka, tapi aku juga tahu ini akan sulit. Namun, aku nggak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Aku ingin memberi mereka kesempatan untuk hidup bebas dengan kekuatan yang mereka miliki. Beberapa bulan kemudian, Jumiati memulai mimpinya. Dengan bantuan Zeki dan Siti, dia mendirikan sebuah pusat pelatihan rahasia di Istanbul, tempat di mana mereka yang memiliki kemampuan khusus bisa datang dan belajar mengendalikannya. Tempat itu menjadi tempat perlindungan, bukan hanya untuk pelatihan, tetapi juga untuk memberikan kepercayaan diri bagi mereka yang merasa terisolasi atau takut akan kemampuan mereka. Siti, yang selalu menjadi teman sejatinya, menjadi bagian penting dari pengelolaan tempat tersebut, mengatur program-program dan mendukung para pengunjung yang datang. Zeki, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam pertempuran dan pengetahuan tentang dunia yang penuh ancaman, menjadi pelatih utama di sana. Jumi, aku lihat kamu benar-benar sudah berubah, kata Siti suatu malam setelah sesi pelatihan selesai. Dulu, kamu takut dengan kekuatanmu. Sekarang, kamu menggunakannya untuk membantu orang lain. Jumiati tersenyum dan mengangguk. Dulu aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan dengan kekuatanku. Tapi sekarang, aku tahu. Ini bukan hanya tentang melindungi diriku atau orang yang aku cintai, tapi juga tentang membantu orang lain menemukan jalan mereka. Membuat mereka tahu bahwa mereka bisa mengendalikan hidup mereka, terlepas dari apapun yang terjadi. Pada suatu sore, ketika para peserta pelatihan sedang beristirahat di luar, Jumiati berdiri di depan mereka. Saya ingin kalian tahu, saya tidak berbeda dengan kalian. Kita semua memiliki kekuatan dalam diri kita, dan bukan untuk menghancurkan atau menakut-nakuti orang lain. Kekuatan itu adalah alat untuk menciptakan perubahan, untuk melindungi apa yang kita cintai, dan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kalimat itu menyentuh hati banyak orang yang hadir di sana. Mereka semua tahu bahwa Jumiati tidak hanya berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman hidup yang berat dan penuh perjuangan. Hari-hari terus berjalan, dan Jumiati merasa lebih tenang dengan pilihannya. Meskipun ancaman dari kelompok yang pernah mengincarnya masih ada, dia merasa siap menghadapi apapun yang datang. Dengan bantuan teman-temannya, dia membangun tempat itu menjadi lebih dari sekedar pusat pelatihan. Itu menjadi simbol kekuatan, harapan, dan kebebasan. Di sana, mereka yang merasa terpinggirkan bisa menemukan diri mereka kembali. Jumiati tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengubah dunia sepenuhnya, tetapi dia bisa memberikan secercah harapan kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu sudah cukup. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia tidak lagi merasa terasing. Dia tahu bahwa bersama orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang percaya padanya, mereka bisa mengatasi apapun yang datang di depan. Kekuatan yang dulu membuatnya takut kini menjadi sumber keberanian. Dan Jumiati, seorang TKW asal Jawa Barat yang dulunya merasa kecil dan tak berarti, sekarang berdiri sebagai seorang pemimpin yang memberikan cahaya bagi mereka yang berada di dalam kegelapan.